Ada sebuah cerita tentang bagaimana sebuah perbuatan baik itu bisa mengantarkan orang ke penjara. Bahkan, si penerima pahala ini justru kehilangan pekerjaannya hanya semata-mata karena hanya ingin menolong orang. Suatu siang yang terik, Parjo merasa harus bergegas. 30 detik lalu, handphonenya berbunyi. Jo, Hotel Melia 15 menit lagi. Seorang bos dari seberang. Saat itu bosnya sedang mengadakan meeting penting dengan rekanan bisnisnya di hotel mewah itu. Dan si bos minta dijemput ke sana. Sebagai supir sudah menjadi kewajibannya melakukan itu. Meskipun Parjo baru saja selesai mengantar anak si bos yang latihan balet. Siang itu suasana kota Jakarta luar biasa macetnya. Padat macet terlihat di sana sini, padahal tidak ada demo. Parjo tidak ingin telat menjemput sang bos. Bisa-bisa kena semprot. Itu pun masih mending daripada dipecat. Pada separuh jalan menuju lokasi penjemputan, mobil dihentikan. Sesosok tubuh pria tergeletak di pinggir jalan. Cairan merah terlihat mengucur dari kepalanya. Tapi tubuh tak bergerak itu dibiarkan begitu saja. Tak ada yang tertarik untuk memberi pertolongan atau membawanya ke rumah sakit. Hampir semua kendaraan melintas begitu aja. Begitupun dengan orang-orang yang berjalan, cuma lihat sebentar, menggumam singkat, kemudian berlalu dan pergi. Dia cuma memoto dan lalu masang status di WA-nya. Tabrak lari, Pak, ujar seorang penjual kopi di pinggir jalan. Parjo heran, kenapa tak satu pun yang tergerak untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Nurani Parjo membisikkan, tolonglah orang itu, bawalah ke rumah sakit. Parjo seakan mengangguk. Dia terkenang nasihat ibunya di kampung. Dulu, kalau kamu sering menolong orang, orang nanti juga akan menolongmu. Kalau enggak kamu, ya anak-anak kamu yang akan ditolong orang. Pesan ibunya yang kini telah almarhum. Mobil besutan Jerman berlogo bintang segitiga itu dipinggirkan. Sejenak kemudian dia akan beringsut membuka pintu mobil. Namun seketika kemudian Parjo menjadi ragu. Setan dalam dirinya mengatakan, ngapain nolong orang yang gak kamu kenal? Orang lain aja ngambil pusing. Jangan urusin orang lain. Daripada nanti kamu dapat masalah. Mobil ini mahal, kotor kalau untuk bawa dia. Kamu bisa dipecat kalau mobil ini kotor dengan darah. Lagi pula kau harus cepat-cepat menjemput bosmu. Tangan yang sudah di atas handle berangsur turun. Tapi pesan ibunya lagi-lagi terngiang di telinganya. Bener juga, bagaimana nanti kalau aku seperti dia? Tak ada yang mau menolong, pikir Parjo, dan segera bergegas menghampiri korban tabrak lari itu. Orang-orang di sekelilingnya hanya mencibir. Buru, buru mas, ucap seorang yang ada di warung dadakan dekat situ sambil menjedot rokoknya. Parjo tak peduli, tubuh pria tak berdaya itu diangkatnya, masih bernyawa. Tapi tak sadarkan diri, seragam kerja Parjo berlepotan dengan cairan merah. Parjo tak menggubris, pintu belakang mobil berharga 1 miliar rupiah lebih itu dibuka. Tubuh pria tak berdaya tadi dibaringkan di kursi belakang. Meski Parjo repot melakukannya, tetap tak ada yang peduli. Semua mata yang di situ hanya tertawa sinis. Malah ada yang berujar, orang bodoh, sok jadi pahlawan. Di tengah kepungan kemacetan, Parjo mencoba jejak. 10 menit kemudian dia tiba di rumah sakit terdekat. Dengan ngos-ngosan, Parjo membopong tubuh sekarat itu masuk ke ruang ICU rumah sakit. Mbak, tolong, teriak Parjo kepada perawat di situ. Beberapa perawat segera mengambil dipan dorong. Tubuh pria korban tabrak lari tadi segera meluncur ke ruang ICU. Parjo lega, masih 5 menit lagi waktunya untuk menjemput bos. Tapi di daerah kemacetan, jarak tempuh dari rumah sakit ke hotel tempat meeting si bos yang cuma 2 km itu bisa ditempuh lebih dari seperempat jam. Gawat, bos bakal marah, pikir Parjo. Dan juga ada bekas cairan merah di belakang jok belum dibersihin. Langkah buru-buru Parjo untuk segera menyetir terhenti setelah seorang perawat menegurnya. Mas, diisi dulu, teriak seorang perawat cantik sambil menunjukkan pom pendaftaran.
Pak, orang itu korban tabrak lari. Saya cuma menolong mengantarkan ke sini saja, tukas Parjo. Iya, tapi tetap harus ada yang bertanggung jawab. Siapa yang mau bayar nantinya? Jawab si perawat bernada ketus. Perdebatan panjang tak terelakkan. Lebih dari 5 menit berlalu, si perawat tetap ngotot meminta Parjo mengisi borang pendaftaran itu. Bahkan, telepon si bos hanya dijawab Parjo. Iya Pak, OTW. Parjo berpikir, andai saja dia tak menolong pria tadi, tak bakalan repot begini. Membayar biaya perawatan si korban juga tak masuk akal. Toh, bukan dia yang menabraknya, tapi hanya menolong si pria agar nyawanya tertolong. Kalaupun harus membayar, gajinya setengah tahun sebagai sopir pun tak bakal mencukupi. Di tengah kebimbangan dan belum adanya keputusan, si perawat mengangkat telepon. Usai menelepon, si perawat bilang, "Mas, tunggu di sini dulu ya." "Tapi Mbak, saya kan harus menyebut bos saya," bela Parjo. "Tetap di sini, kalau tidak akan saya panggil security," ancam si perawat tak peduli. 10 menit kemudian, serombongan petugas polisi masuk rumah sakit. Setelah berbicara kepada perawat jaga tadi, seorang petugas polisi yang kelihatannya komandannya menghampiri Parjo dan berkata, "Selamat siang Pak, silahkan Bapak ikut kami ke kantor polisi." Parjo cemas bukan kepala. "Tapi Pak, saya kan cuma menolong saja, bukan saya yang menabraknya," ujar Parjo dengan wajah berkeringat. "Nanti jelaskannya di kantor polisi saja," ujar Pak Polisi singkat sambil memerintahkan anak buahnya memborgol dan menggelandang Parjo. Parjo mencoba melawan tapi sia-sia. Setengah jam di kantor polisi, sang bos menelpon lagi. "Kamu di mana, Jo?" bentak si bos marah. Parjo bercerita, tapi si bos tetap tak menggubris. "Kamu itu supir saya, tugas kamu hanya mengantar saya. Kok kamu lancang sekali menyepelekan saya?" Nada si bos terus meninggi. Terbata-bata, Parjo menjelaskan duduk persoalannya, tapi tak berguna. Kalimat terakhir dari si bos membuatnya terpuruk. "Kamu saya pecat," teriak bosnya dari balik telepon. Parjo mikirin, anak istrinya di rumah. Mau makan apa kalau aku dipecat? Parjo cemas. Yang jelas makan nasi Pak Parjo. Rupanya derita si Parjo tak langsung berlalu. Untuk sementara Anda kami tahan agar tidak berusaha melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, tegas Pak Polisi. "Tapi Pak, saya tidak menabraknya. Saya hanya..." "Kita tunggu hasil penyelidikan," potong Pak Polisi. Terbayanglah wajah Nani, istri Parjo dan Diran, anaknya di rumah. Nasib keluarganya dipasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Parjo sendiri tak menyangka niat baiknya telah mengantarkannya ke balik jeruji besi. Seminggu kemudian, sejumlah saksi dipanggil dan dimintai keterangan. Penjual kopi di pinggir jalan, pemilik warung, dan saksi lain yang ada di TKP saat peristiwa terjadi. Sayang, para saksi ini memang bukan malaikat yang akan membebaskan Parjo dari tuduhan. Para saksi tak mau repot. Tak ada orang lain yang nabrak. Tahu-tahu dia ngangkat orang yang ditabrak mobilnya. Sepakat, para saksi bilang demikian kepada penyidik polisi. Tak perlu lama bagi polisi untuk menyelesaikan perkara itu. Tak ada saksi yang menolong. Ada korban. Barang bukti lengkap. Ya sudahlah. Sambil berat hati, Parjo menandatangani berkas berita acara pemeriksaan atau BAP. Sudah lebih sepekan, Parjo meringkuk di penjara. Bosnya sama sekali tak membesuknya. Hanya lewat telepon saja sang bos bicara. Itu pun bukan untuk mengeluarkan Parjo dari penjara, malah akan menuntutnya karena dituduh akan mencuri mobil. Sudah jatuh ketiban ember. 3 pekan meringkuk di bui, Parjo mulai jalani persidangan. Hampir 4 kali dia mengikuti sidang, dan selama itulah dia tetap meringkuk di tahanan. Setiap sidang itu, Nani selalu setia hadir di persidangan sambil menggendong Diran yang baru berusia 6 bulan. Air mata perempuan itu selalu mengalir ketika melihat tatapan suaminya yang kosong seperti orang kebingungan. Nani terpaksa menjadi buruh cuci tetangganya demi menghidupi Diran dan membayar kos-kosan. Sidang terakhir memutuskan Parjo bersalah telah menyebabkan orang lain kehilangan nyawa. Saksi-saksi yang dihadirkan berucap tak peduli. 2 tahun potong masa tahanan
akan dilalui Parjo dalam lembaga permasyarakatan. Sebelum digelandang ke mobil tahanan kejaksaan, Parjo mengelus kepala Nani dan Diran. Tabahkan hatimu, Jana, ucap Parjo sambil mencium kepala istri dan anak. Inilah salah satu contoh tidak kepedulian masyarakat apabila terjadi sesuatu di jalanan. Mungkin ada yang bisa diambil dari peristiwa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.